Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kelompok sosial. Nah, Ibu mau kalian untuk menyiapkan buku catatan dan juga modul belajar, karena nantinya Ibu akan memberikan evaluasi di penghujung video ini. Nah, sebelum masuk pada materi yang akan Ibu bahas, kalian pasti bertanya-tanya, Bu, mengapa sih kelompok sosial ini masuk dalam kajian sosiologi? Jadi, perlu kita ketahui bahwa menurut pandangan sosiologi, manusia ini merupakan makhluk sosial, sehingga dengan ini kelompok sosial ini cocok untuk dikaji oleh para sosiolog. Jadi, itulah alasan mengapa kelompok sosial ini masuk dalam salah satu kajian sosiologi. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kelompok sosial. Di sini Ibu akan berusaha menjelaskan pengertian kelompok sosial secara sederhana supaya kalian nantinya dapat memahami dengan baik. Nah, kita mulai dari pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Paul B. Horton. Menurutnya, kelompok sosial ini adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, dari pengertian tersebut, kalian bisa menggarisbawahi dua kata kunci. Yang pertama yaitu kumpulan manusia, dan yang kedua yaitu kesadaran dalam keanggotaannya. Nah, kata kunci yang pertama ini menandakan bahwa kelompok sosial ini merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari dua orang ataupun lebih. Sedangkan kata kunci yang kedua maksudnya adalah mengetahui bahwa adanya keberadaan orang lain dalam kelompok tersebut. Sebagai contohnya, Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu ketika kalian melaksanakan proses belajar di kelas bersama guru kalian. Pastinya kalian menyadari keberadaan sosok guru tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Guru tersebut juga akan menyadari keberadaan siswanya yang ada di kelas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kelompok sosial menurut Surjono Sukamto. Menurutnya, kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, di sini Surjono Sukamto melihat bahwa kelompok sosial itu manusia yang hidup bersama, yang artinya mereka berada dalam suatu wilayah tertentu dan hidup bersama. Kemudian dari kehidupan bersama itu timbullah saling mempengaruhi dan juga timbal balik. Misalkan saja kita bisa melihat kelompok pedagang dan pembeli yang bertemu di pasar. Dari situ kita bisa melihat mereka saling mempengaruhi, di mana adanya yang menjual dan juga ada yang membeli, sehingga terjadi hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, itulah pengertian kelompok sosial menurut para tokoh. Sehingga dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang melakukan hubungan sosial dan saling berinteraksi untuk menciptakan kesadaran dalam diri masing-masing sebagai anggota kelompok. Nah, anak-anak perlu digarisbawahi ya, bahwa tidak semua kumpulan itu dikaitkan sebagai kelompok atau bisa dikatakan sebagai kelompok, sehingga ada syarat-syarat khusus yang menandai bahwa suatu kelompok individu ini dapat disebut sebagai kelompok sosial. Syarat yang pertama yaitu memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang bergabung dalam kelompok tersebut secara kontinu atau terus-menerus harus melakukan hubungan interaksi atau komunikasi. Nah, lalu yang kedua yaitu pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksud dari kata mendefinisikan adalah ketika seorang mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari salah satu kelompok tersebut. Contohnya adalah jika kalian sebagai siswa SMA Negeri 14 Semarang. Nah, lalu yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Setelah kamu mengakui bahwa kamu adalah anggota dari kelompok tersebut, kamu juga harus diakui oleh anggota lain sebagai anggota dari kelompok tersebut. Sebagai contohnya adalah ketika kalian memiliki kartu tanda identitas SMA Negeri 14 Semarang. Jadi itulah ketiga indikator yang menjadi syarat suatu kelompok sosial. Nah, selain memiliki syarat, kelompok sosial juga memiliki beberapa ciri-ciri. Terdapat 4 ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah suatu kesatuan
nyata yang dapat dikenal dan dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Artinya, kelompok sosial itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Contohnya seperti SMA Negeri 14 Semarang yang memiliki lambang atau logo sekolah. Nah, yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, setiap anggota kelompok sosial itu mempertahankan nilai-nilai yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ibu beri contoh, misalnya saja visi dan misi SMA Negeri 14 Semarang yang selama ini sudah diwariskan dan dipertahankan nilai-nilainya. Nah, yang ketiga, tiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang berkaitan satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Apa sih status dan peran? Nah, status itu adalah kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah struktur. Sedangkan peran itu sendiri adalah harapan orang lain terhadap status yang kita miliki. Lalu ciri yang terakhir yaitu tiap anggota kelompok memiliki norma kelakuan yang mengatur peranan anggotanya. Jadi, tiap peranan yang ada dalam anggota struktur itu diatur oleh norma. Nah, apa sih itu norma? Norma itu adalah tata cara atau tata aturan yang sifatnya real atau nyata. Contohnya jika di sekolah adalah adanya tata tertib sekolah. Itu merupakan salah satu norma. Nah, baiklah, cukup sekian pembahasan pada materi kali ini. Silakan kalian tulis di buku catatan sendiri. Buku catatan definisi kelompok sosial menggunakan kalimat sendiri. Dan melalui syarat dan ciri yang tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu mau kalian untuk menuliskan kelompok sosial yang berada di lingkungan sekitar kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di video tersebut. Dan selamat mengerjakan. Ibu akhiri video pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.